si mafia tanah saling gugat. Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau polisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya, itu Bu. Ya, kamu saya gugat. Ya, kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengar penjelasan Pak Yaman, berarti nama-nama tergugat yang di Pengadilan Negeri Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong? Ini itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini nggak dibagi sama BPN. Saya membagi secara globalnya dulu 4. Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1. Pembelaan kantor pos. Ya. 2. Pembelaan terminal Dago. Ketiga, pembelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Aditya Kurniawan sebagai Rois sekaligus Ketua Panitia dari tahap renovasian Gedung Bahda 2. Kali ini saya berada di lantai 4 Gedung Baitul Hikmah Dago atau Bahda 1. Bertempat di Kampung Cirepuhan Dago Atas, nomor 51A, RT 07 RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Gedung ini menjadi saksi sejarah akan berkembangnya pondok pesantren Baitul Hikmah Dago dari belajar di masjid, mempunyai madrasah, hingga mempunyai gedung tersendiri yaitu Gedung Bahda 1 ini. Kenapa disebut Gedung Bahda 1? Karena tepat pada hari Sabtu, tanggal 22 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan pada 22 Maret 2025 Masehi, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Diki Sulaiman SPDI menerima amanah yang membahagiakan dan amanah yang cukup berat, yaitu dengan diwakafkannya sebuah bangunan dan tanahnya yang kurang lebih seluas 200 meter persegi dari Bapak Hasan Harahap yang diwakafkan untuk kepentingan pendidikan agama Islam di lingkungan Pondok Pesantren Baitul Hikmah Dago. Maka saya mewakili keseluruhan santri dan segenap jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Baitul Hikmah Dago mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya dengan kebaikan yang berlipat-lipat pula dan pahala jariah yang terus mengalir. Dan berbahagialah para santri, insya Allah di semester yang akan datang, di tahun ajaran baru, kita akan memiliki gedung yang baru, yaitu Gedung Baitul Hikmah Dago atau Gedung Bahda 2. Kali ini saya tepat berada di depan pintu masuk dari Gedung Bahda 2, gedung yang insya Allah akan menjadi sarana dakwah baru bagi Pondok Pesantren Baitul Hikmah Dago. Ini merupakan suasana di lantai 1 dari Gedung Bahda 2. Di sini terdapat 2 buah ruangan dan 1 buah ruang tengah yang tepat berada di depan pintu masuknya. Kita akan ke ruangan yang pertama terlebih dahulu. Ya, ini merupakan suasana atau kondisi yang ada di ruangan pertama yang kami kunjungi. Kondisinya masih sangat berantakan dan di sini masih banyak material karena kami melakukan tahap pembersihan di lantai 2 dan lantai 3 beberapa hari yang lalu, dan seluruh barang-barangnya kami alihkan ke sini agar yang di atas terlihat lebih rapih dan bersih. Di sini juga terdapat 1 buah toilet atau kamar mandi dalam yang kondisinya ambles, mungkin karena masalah tertentu, yang insya Allah ini juga akan kami jadikan sebagai pusat pembuangan bagi kotoran. Kita beralih ke ruangan yang kedua di lantai 1 ini. Ini merupakan ruangan yang saat ini difungsikan sebagai gudang. Dan insya Allah apabila ini sudah selesai maka akan difungsikan sebagai ruang kelas. Dan untuk ruangan yang pertama yang tadi, ini akan menjadi kantor bagi para guru, bagi jajaran kepengurusan, dan bagi multimedia. Dan di sini
ada ruangan area yang cukup luas yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya kami berencana untuk membuat toilet di sini. Yang tadi kita ada toilet di dalam, dan kita pun akan membuat toilet di luar agar memudahkan akses daripada kita harus masuk bolak-balik ke ruang kelas. Kita bisa menemukan toilet dengan mudah di sini. Dan di sebelah sini ada area yang cukup luas juga kita akan gunakan sebagai parkir motor bagi kendaraan inventaris Bahda dan ruang tunggu bagi para orang tua yang anaknya mengaji di sini. Dan ini merupakan akses tangga menuju ke lantai 2. Keadaannya masih belum di keramik dan masih belum ada pengaman yang terpasang. Dan kita bisa lihat tembok di sini masih belum dicat, dan atasnya pun atapnya belum dipasangi plafon ataupun semacamnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke lantai 2 gedung Baitul Hikmah Dago 2. Ya, inilah kondisi dari lantai 2 gedung Bahda 2. Di sini terdapat total ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ruangan. Dan kita akan mulai ke ruangan yang paling ujung. Di sini masih berantakan dikarenakan merupakan sisa-sisa dari bekas pembersihan kami yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Ini merupakan kondisi dari ruangan yang paling ujung di lantai 2 ini. Ruangan ini masih banyak material, terutama kayu dan batu. Ini merupakan bekas daripada pembersihan kami beberapa hari yang lalu, yang mana barang-barang dari ruangan yang lainnya kami alihkan ke sini semua, agar ruangan yang lainnya tentunya terlihat lebih rapi. Dan kita akan menuju ke ruangan yang sebelahnya. Nah, inilah kondisi ruangan yang baru kami bersihkan beberapa hari yang lalu. Ini asalnya banyak material yang tadi ada di sana. Setelah kita bersihkan, beginilah kondisinya. Ini merupakan ruangan yang insya Allah akan dijadikan sebagai ruang kelas, sama seperti yang tadi. Kita akan beralih ke ruangan yang sebelah sini. Ini merupakan ruangan yang tahap progresnya hampir 85%. Jadi di ruangan ini sudah dipasangi keramik tentunya. Temboknya pun hanya tinggal finishing, yaitu tinggal dicat, dan kita hanya tinggal mengganti beberapa kaca dan beberapa pintu di sini. Dan air pun di sini sudah menyala, sudah teraliri air. Terdapat pula sebuah toilet kamar mandi dalam yang insya Allah akan kami perbaiki untuk kedepannya. Dan kita akan beralih ke tempat yang sebelahnya. Dan tempat ini akan dijadikan sebagai ruang kelas juga. Dan ini adalah ruangan yang terakhir yang kami review di lantai 2 ini. Ruangan ini sama seperti ruangan yang sebelahnya, hanya tinggal beberapa perbaikan untuk bisa dipakai. Hanya tinggal menambah kaca, memperbaiki atap, memperbaiki tembok, dan memperbaiki keramik yang sela-selanya kurang rapat. Di sini juga terdapat space untuk dapur mungkin, dan di sebelah kanannya terdapat space untuk toilet atau kamar mandi dalam. Insya Allah atas amanah guru kami, tempat ini akan dijadikan, khususnya ruangan ini akan dijadikan sebagai kobong ikhwan. Ini tentunya menjadi kebahagiaan bagi kami karena di kobong yang saat ini yang ada di gedung Bahda 1, kobong kami itu hanya memiliki luas sekitar 2 meter kali 1,5 meter.
Dan ketika diberikan ruangan yang seluas ini, tentu kami merasa sangat bahagia. Karena di kobong yang dulu kami tidur idealnya 2 sampai 4 orang, tapi kadang kami memaksakan hingga sampai 6 sampai 8 orang. Ataupun kami sering tidur di luar, tepatnya di musola yang ada di depan kobong, di lantai 4 tentunya. Jadi total di lantai yang kedua ini terdapat 4 buah ruangan yang insya Allah akan kami alih fungsikan. 3 ruangan yang sebelah sini sampai sebelah sana menjadi ruangan kelas, dan khusus ruangan yang sebelah sini kita akan jadikan untuk kobong ikhwan. Dan kali ini kita akan menuju ke lantai 3. Ini merupakan tangga akses menuju ke lantai 3. Bisa kita lihat sendiri, belum dipasangi keramik di sini dan belum juga dipasangi penyangga di sini. Tentu ini sangat membahayakan tentunya bagi para anak-anak yang nantinya akan banyak bolak-balik di sini, naik turun di sini. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun jika tidak hati-hati maka bisa saja jatuh ke bawah ataupun sebelah sini. Maka tentunya kita perlu memasangi keramik dan pengaman di sebelah sini agar tentunya lebih aman. Dan kita akan menuju ke lantai 3. Ini merupakan kondisi yang ada di lantai 3. Ini merupakan tempat yang bagus untuk melihat pemandangan, dan insya Allah di sini kita akan buat nantinya menjadi ruang tunggu bagi para orang tua ataupun ruang untuk santai bagi para santri-santriah. Ini juga kita bisa memanfaatkannya menjadi ruang-ruang yang lain seperti taman hijau ataupun yang lainnya. Dan di sini kita akan menuju ke sebelah sini. Ya, bisa kita lihat di sebelah sini. Dari gedung Bahda 2 ini terlihat dengan jelas gedung Bahda 1. Dan sebaliknya dari gedung Bahda 1 pun terlihat dengan jelas gedung Bahda 2. Jadi insya Allah kita akan memasang flying fox. Ya, ini merupakan kondisi ruangan yang ada di lantai 3 ini. Di sini terdapat 3 buah ruangan yang alhamdulillah 3-3-nya bisa kita pakai karena keadaannya sudah bagus, sudah dicat, keramiknya juga bagus. Jadi memandai, hanya tinggal kita perbaiki di bagian kelistrikannya. Kita bisa lihat ini di ruangan yang pertama. Di sini masih ada barang-barang peninggalan penghuni yang sebelumnya. Di sini terlihat temboknya sudah dicat, hanya tinggal perbaikan sedikit. Atapnya juga sudah lumayan bagus. Kita hanya tinggal menambah kelistrikan di sini, mungkin lampu. Dan di sini juga terdapat kamar mandi. Dan alhamdulillah ini airnya juga sudah nyala. Dan sudah kita pakai di beberapa hari yang lalu. Tempat ini juga, ruangan ini biasa kami gunakan untuk melakukan murojaah, mengulang-ulang hafalan di setiap sorenya pada hari-hari yang biasa kita ngaji. Nah, kita bisa lihat di sini ada wastafel dan di sini ada mimbar. Ini pemberian daripada Bapak Ustadz Aris dari Ujung Berung. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Dan kita akan menuju ke ruangan yang sebelahnya. Di sini juga terdapat selasar lorong yang cukup luas. Ini bisa kita gunakan untuk main bola. Dan ini adalah ruangan yang kedua dari sebelah kanan maupun kiri, ruang tengah. Kita tidak bisa mengaksesnya karena di dalamnya masih banyak barang-barang milik penghuni sebelumnya, milik keluarga muwakif. Dan kita langsung saja ke ruang yang terakhir. Ini ruangan yang pada hari-hari kemarin juga kita pakai untuk bermurojaah, karena bisa kita dengar bahwasannya di sini suaranya cukup menggaung, jadi cukup enak untuk dipakai baik murojaah ataupun salawatan. Dan kita bisa lihat di sini, ini asalnya bocor, tetapi kami sudah melakukan perbaikan beberapa hari yang lalu. Kita pasang
karpet talang sepanjang 10 meter dari ujung sampai ke ujung, dan alhamdulillah setelah dipasang tidak lagi terjadi kebocoran di ruangan ini. Di sini juga sama, di setiap ruangannya terdapat satu buah kamar mandi, dan ini kamar mandinya sudah dipasangi keramik, tinggal dipasangi pintu juga, hanya belum teraliri oleh jalur air. Bisa kita lihat di sebelah sini, ini merupakan jalan buntu tentunya, tetapi rencana kami atas usul daripada Bapak Yai, Bapak Kalwani, insya Allah kita akan membongkar ini, akan membuat jalan menuju ke Musola Al-Islah yang tepat berada di depan sini. Jadi insya Allah nanti kita akan buat jalan ke sini, kita akan buat pintu dari sini agar bisa cepat mengakses. Yang pertama ke musola, yang kedua ke parkiran yang tentunya di situ ada terparkir kendaraan daripada guru kami, yaitu sebuah mobil. Tepat di lantai 3 ini, seluruh ruangan ini yang jumlahnya ada 3 akan kami satukan seluruhnya, akan kami bongkar. Rencananya itu kami akan membuat aula, jadi aula untuk pertemuan santri, untuk event-event santri yang kecil maupun yang besar, baik itu mubalighin mingguan, baik itu acara-acara keagamaan ataupun pertemuan orang tua santri. Jadi insya Allah ini akan menjadi aula bagi para santri pondok pesantren Baitul Hikmah Dago. Maka dengan segala kerendahan hati, Al-Fakir sebagai Rois dan sekaligus Ketua Panitia Tahap Renovasian Gedung Bahda II mengajak kepada para muhibbin, kepada para orang tua, kepada para santri, kepada para jamaah majelis ta'lim hikmah, dan kepada seluruhnya yang tergerak hatinya, marilah kita bersama-sama untuk bisa saling mendukung dan saling mendoakan dalam tahap renovasian Gedung Bahda II ini. Demi terselesaikannya renovasi Gedung Bahda II ini, maka kami menyediakan memfasilitasi kepada para jamaah sekalian yang ingin membantu menyalurkan amal jariahnya untuk pembangunan Gedung Bahda II ini, renovasiannya, maka kami menyediakan 3 opsi untuk para jamaah. Yang pertama, kami menyediakan kupon wakaf yang bisa para jamaah beli dari santri kami, yang pada harga 1 lembarnya itu berjumlah Rp5.000. Dan kemudian yang kedua, kami menyediakan kotak ziswap yang telah kami sebar di warung-warung tertentu. Para jamaah bisa mengisi kotak itu dengan harta para jamaah sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir, para jamaah bisa berdonasi secara langsung dengan mengirim kepada nomor rekening di bawah ini. Besar harapan kami atas kontribusi para jamaah sekalian, yang insya Allah ini akan menjadi ladang pahala, ladang amal jariah bagi para jamaah sekalian. Dan bagi yang sudah berkontribusi, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jaza. Semoga ini menjadi pahala yang tak terhitung bagi para jamaah sekalian, dan tentunya menjadi pahala jariah yang tidak akan terputus walaupun jamaah sudah tiada. Akhir kata, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.